Selamat pagi adik-adik. Selamat jumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik, kakak percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat. Kak Dewi mau tanya dulu sama kakak kita yang baru di samping kanan Kak Dewi ya. Halo kakak. Kakak Yadai apa kabar? Kabar baik kak. Oke, kakak Yadai ini dalam keadaan yang baik. Adik-adik juga sudah dalam keadaan yang baik. Sekarang kita mau bersiap-siap untuk memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan baik bagi kami sehingga kami bangun dengan tubuh dan badan yang sehat. Dan kami bersiap untuk mau beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita memuji nama Tuhan. Mari sama-sama ikuti gerakan Kak Dewi dan Kak Yade ya, untuk memuji nama Tuhan Allah kita. Yuk. Duit, duidu dang dang, shalalala. Duit, duidu dang dang, shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Yuk, ikuti lagi ya. Sama-sama memuji nama Tuhan. Duit, duidu dang dang, shalalala. Duit, duidu dang dang, shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. 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 Percayalah. Adik-adik, mari kita tetap memuji Tuhan. Mari kita ikutin gerakan kakak-kakak. Siap? Ya, sama-sama ya lagu ini ya. Dikopak-kopakkan sayapnya. Dikopak-kopakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji
memuji nama Tuhan. Sekarang kita nyanyikan pujian ini setinggi-tingginya. Langit lebih tinggi kasih Tuhan kita. Yuk kita rayakan kebaikan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini ya. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kita dengarkan firman Tuhan. Kita cikuit dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Cikuit, cerita Injil Kids. Cikuit selalu menyenangkan menjadi makanan rohani kita yang bikin kita kuat. Jadi sekarang Cikuit pagi. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan baik dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati kami dalam nama Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Sehat? Kakak berharap semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Adik-adik, apakah pernah kehilangan mainan seperti boneka atau mobil-mobilan yang sangat disayangi? Apakah adik-adik akan mencari mainan itu sampai ketemu? Nah, adik-adik, ada seorang anak namanya Tisha. Dia sedih karena kehilangan boneka yang sangat disayangi. Ia sudah mencari barang itu di mana-mana, tetapi tidak ketemu. Terus adik-adik tahu tidak kalau mamanya merasa kasihan dan ikut mencari boneka itu. Akhirnya boneka itu pun ketemu, ada di bawah selimut. Lalu adik-adik, Tisha senang sekali karena bonekanya telah ketemu. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang seorang raja yang sangat pedih karena seorang yang disayanginya terpaksa dihukum karena dijebak oleh orang-orang yang ada di sekitar raja. Adik-adik, cerita tentang raja dan temannya itu terdapat di dalam kitab Daniel 5 ayat 30-31 dan Daniel 6 ayat 1-27. Begini ceritanya adik-adik. Ada seorang raja baru di Babel, namanya itu Raja Darius. Raja Darius memilih orang-orang untuk membantunya adik-adik. Daniel adalah pemimpin mereka. Orang-orang yang lain yaitu para pejabat tinggi dan wakil raja tidak suka sama Daniel adik-adik. Mereka sangat membenci Daniel. Mereka tidak ingin Daniel menjadi pemimpin mereka. Nah, orang-orang yang tidak suka sama Daniel itu mereka tahu bahwa Daniel selalu berdoa kepada Allah.
raja adik-adik. Kemudian orang-orang yang tidak suka sama Daniel ini bergegas-gegas. Para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap kepada Raja Darius serta berkata kepada Raja Darius, begini nih adik-adik. Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati sudah sepakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang tidak menyembah raja maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkan larangan itu dan buatlah supaya surat perintah yang tidak dapat diubah, yang tidak bisa dicabut kembali. Adik-adik, kemudian Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Jadi, Raja membuat undang-undang yang baru. Itu berbunyi, orang-orang tidak boleh berdoa kepada Allah. Orang-orang tidak mematuhi undang-undang akan dimasukkan ke dalam gua singa. Jadi mereka dimakan oleh singa. Waktu Daniel mendengar bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atas, Daniel berdoa kepada Allah. Karena dia melihat bahwa Allah akan bekerja melalui segala sesuatu yang terjadi. Ketika orang-orang jahat melihat Daniel berdoa, mereka pun melaporkannya kepada raja. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, iya benar, dan tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali dalam sehari ia berdoa kepada Tuhan. Raja Darius bersedih karena Daniel, sebab Daniel itu adalah pegawai kesayangannya Raja Darius adik-adik. Pegawai kesayangannya raja itu harus dimasukkan ke dalam gua singa karena melanggar perintah raja. Berbagai macam cara ya adik-adik sudah dilakukan Raja Darius agar Daniel tidak dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi orang-orang yang membenci Daniel mengingatkan jika raja tidak memasukkan Daniel ke dalam gua singa, maka raja akan kehilangan kehormatan. Sebab raja tidak mematuhi perintah yang telah dikeluarkannya sendiri adik-adik. Adik-adik, raja tahu Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa. Raja berusaha memikirkan suatu cara untuk menyelamatkan dia. Tetapi undang-undang tidak bisa diubah. Akhirnya Daniel pun dimasukkan ke dalam gua singa. Raja memerintahkan untuk memasukkan Daniel dalam gua singa. Raja berkata kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya. Lalu pergilah raja ke istananya. Raja berpuasa sepanjang malam adik-adik. Raja tidak bisa tidur. Dia ingin hari segera pagi karena ia ingin tahu gimana kabarnya temannya itu Daniel adik-adik. Pagi-pagi sekali bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah raja kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga tidak bersalah terhadap tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan.
Lalu adik-adik tahu nggak? Raja sangat senang sekali dan raja memberi perintah supaya Daniel segera dikeluarkan dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu adik-adik. Dan ternyata Daniel tidak terdapat luka apa-apa pada tubuhnya karena ia percaya kepada Allah. Adik-adik, dari cerita di atas, Daniel tahu bahwa jika dia berdoa kepada Tuhan, dia akan mendapatkan masalah. Tetapi Daniel tetap berdoa dengan penuh semangat seperti biasa dia berdoa. Raja sebenarnya tidak ingin memasukkan Daniel ke dalam gua singa karena mereka berteman. Namun karena peraturan raja tidak dapat diubah, raja pun terpaksa memasukkan Daniel ke dalam gua yang penuh dengan singa. Setelah itu, mukjizat terjadi. Daniel keluar dari gua singa tanpa terluka sedikit pun. Tuhan melindungi Daniel di dalam gua singa itu. Raja menjadi sangat heran kepada Tuhannya Daniel. Adik-adik, ketika kita melewati kesulitan dengan hati yang tenang bersama Tuhan, orang-orang pasti akan bertanya-tanya, kok bisa? Kita sepatutnya berkata, ini semua karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Jika kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita, kita akan selalu ada dalam kasih. Adik-adik, kita juga belajar dari Daniel. Walaupun Daniel difitnah dan dilempar ke gua singa itu ya adik-adik sangat menyeramkan. Tapi Daniel tidak takut dan gentar adik-adik karena Daniel tahu Tuhan Yesus bersama dengan dia. Adik-adik pun mesti demikian ya, walaupun banyak teman-teman adik-adik, baik itu teman-teman di sekolah maupun teman-teman bermain, jahat sama adik-adik ataupun ngejelekin adik-adik. Tetapi adik-adik harus tetap percaya kepada Bapa di sorga akan meluputkan bahaya di depan adik-adik ya, asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia dan selalu berdoa memohon perlindungan Tuhan yang melampaui segala hal ya adik-adik. Adik-adik tahu ya, Daniel dilepaskan dari mulut singa yang tadinya lapar menjadi singa yang kenyang. Bapa kita di surga tidak akan mempermalukan anak-anaknya asal kita percaya, setia, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, Gumi dan adik-adik, ayo kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Ajar kami untuk selalu percaya dan setia kepada Tuhan, ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, ajar kami untuk selalu memuji dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu kepada kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Cikwit pagi. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji Tuhan. Kita sudah sampai pada akhir ibadah kita. Dan sebelumnya Kak Dewi mau ingatkan adik-adik kembali dengan beberapa pengumuman. Minggu depan kita tetap ada sekolah minggu, masih juga secara online di YouTube channel GB Taman Anggrek jam 8:30 pagi. Dan juga adik-adik yang mau datang beribadah secara onsite boleh datang ke Gria Veritas jam 10 pagi. Kita ada ibadah di sana. Oh ya, Gria Veritas itu ada di Jalan Tomang Utara nomor 28. Jadi adik-adik, selamat datang dalam ibadah onsite kita. Dan Kadi juga terus mengingatkan adik-adik, virus corona belum selesai, belum hilang. Jadi mari kita terus menjaga kesehatan, kita terus menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan juga selalu menjaga jarak. Adik-adik, terus kita juga berdoa untuk pemulihan bangsa dan negara kita Indonesia dan juga kota di mana kita tinggal. Oke adik-adik, demikian pengumuman dari Kak Dewi. Sebelum kita akhiri ibadah kita akan berdoa.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Dari ibadah kami Tuhan, dari awal sampai hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati adik-adik yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka boleh mempraktekkan dalam hidup mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati mereka, memberkati dalam sekolah minggu mereka Tuhan, dan juga di mana mereka tinggal Tuhan Yesus, Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati bangsa negara kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.